Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial Charm Pack Patchwork Bag. Ini dia hasil akhirnya. Cukup besar dan bisa memuat banyak keperluan sehari-hari. Ukuran akhir 44 x 14 bottom dan tinggi 32 tanpa tali dengan tali 66 cm. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang perlu barang aksesoris, pouch serut, celemek, tas, dan lainnya untuk diri sendiri atau untuk kado, silakan kunjungi toko kami di Tokopedia dan memilih produk-produk cantik yang ready stock. Semoga berkenan. Lanjut, yang kita perlukan adalah squares 22 buah ukuran 5 x 5 inci, kain lining, kancing jepret, tali tas masing-masing 70 cm 2 buah, dan batting. Saya pakai flanel. Nah, kebetulan saya punya stok charm pack, jadi saya pakai potongan dari charm pack ini, 22 piece aja. Charm pack dari Lucien, gambarnya lucu-lucu. Teman-teman bisa pakai perca yang ada di rumah. Setelah itu teman-teman siapkan ini sepatu 1/4 inch. Lalu squares disusun seperti ini. Untuk mempermudah, teman-teman jangan lupa foto sebelum dijahit. Nanti kita jahit per baris miring ke kiri ya. Setelah nanti sebaris-sebaris, baru kita gabung dua-dua lalu digabung jadi satu semuanya. Cara jahitnya, pasang sepatu 1/4 inch, lalu pinggiran sepatu dipepet ke pinggiran kain. Sisi baik ketemu ya. Ini hasilnya, tidak perlu backstitch di awal dan di akhir kalau patchwork. Langsung aja seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Baru satu baris ya, yang paling kiri tadi. Kita lanjut ke baris berikutnya. Setelah selesai, teman-teman buka kampuh seperti ini, pakai sendok atau roller. Kebetulan saya punya roller, jadi saya pakai roller. Kenapa tidak disetrika? Karena kalau masih potongan-potongan gini, kalau kain terlalu sering kena panas setrika, nanti dia distorsi, bisa bentuknya jadi nggak bentuk dan ukurannya jadi nggak sama seperti awal gitu ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk semua sambungan kain. Jadi setelah kampuhnya dibuka, di-roll lagi di bagian atas. Ini seperti menyetrika tanpa panas. Sebagai catatan teman-teman, dalam project patchwork, pastikan teman-teman menggunakan kampuh 1/4 inch. Terus kalau memang teman-teman pakai sepatu biasa dan kampuhnya lebarnya 1 cm, ya udah 1 cm terus. Supaya apa? Supaya nanti matchingin garis-garis jahitan di kotak-kotaknya tuh aman. Setelah selesai, kita tumpuk tadi sesuai urutan dari kiri ke kanan. Yang 2 blok sama 4 blok disambung. Teman-teman matchingin garis jahitannya. Lalu agar hasilnya bagus, jahitlah dari 1 cm sebelum persimpangan itu. Nah, 1 cm sebelumnya ke kanan, nanti baru setelah itu jahit sisanya. Sehingga titik temu jahitannya tuh bagus. Kalau teman-teman pemula masih melenceng sampai 3 mili masih oke. Kalau 5 mili artinya setengah senti, diulang aja ya. Lalu setelah selesai jadi satu bagian, kita tumpuk seperti ini. Susunannya adalah patchwork, liner, dan batting. Saya pakai flanel. Lalu kita jahit 1/4 inch keliling, disisakan bukaan sekitar 8 cm di salah satu sisi. Ini dia hasilnya, sudah dijahit keliling. Nah, ini dia 8 cm bukaan. Untuk membalik nanti, sebelum dibalik, kita rapikan dulu nih sudut-sudut dan pinggiran. Jadi sudut dicekris seperti ini supaya tidak menumpuk saat dibalik nanti. Juga kelebihan kain kita rapikan.
hati-hati memotong, jangan sampai jahitan kepotong ya. Nah, setelah dirapikan, jangan dibalik dulu, kita cekris lagi lekukannya. Tiap lekukan kita cekris seperti ini. Supaya apa? Supaya saat dibalik nanti nggak ketarik. Jadi bentuk sikunya bagus. Seperti biasa, hati-hati teman-teman, nyekrisnya jangan sampai kepotong garis jahitan ya. Setelah itu, kita gunting kelebihan flanel atau dakron atau batting supaya nggak tebel saat dibalik. Ini dia hasilnya. Sudah rapi seperti ini, baru kita balik dari bukaan yang 8 cm tadi. Kalau pas jahit keliling, teman-teman jangan lupa backstitch di awal dan di akhir ya. Dan saat membalik, hati-hati jangan sampai jahitannya bredel, kebuka ya. Nah, setelah dibalik seperti ini, kita rapikan bentuknya. Ujung-ujung bisa ditusuk pakai sumpit atau ditarik pakai pendedel. Jangan sampai robek. Setelah ini kita setrika. Nah, bukaan ini kita jahit menggunakan tusuk ladder stitch. Diagramnya ada di kiri bawah ini, teman-teman bisa lihat cara pengerjaannya. Kita bendul dulu ujung benang, lalu mulai dari lipatan atas sekitar 3 mili, lalu geser sejajar ke lipatan bawah, lalu maju lagi 3 mili, geser lagi ke lipatan atas seperti itu. Setiap 3 cm teman-teman matikan saja jahitannya, supaya apa? Supaya kalau suatu waktu robek nggak langsung bolong semuanya ya. Bagi teman-teman yang mau tindes keliling langsung tipis di pinggiran kain juga boleh, silakan aja. Cuma saya lebih suka di jahit tangan seperti ini supaya lebih rapih hasilnya. Setelah dimatikan, diselip sisa benang seperti ini, lalu baru digunting. Jadi nggak berantakan, oke? Selanjutnya kita quilt sesuai garis. Nah, saya quilt pakai jahitan biasa aja, cuma ukuran jahitan agak lebih panjang supaya lebih cantik dan lebih variatif aja. Jangan lupa di backstitch di awal dan di akhir. Jadi saya jahit sekitar 3 mili dari sambungan kain ke kiri dan 3 mili ke kanan dari sambungan kain. Seperti ini hasil akhirnya. Jangan lupa setelah di quilt bagian garis-garis ini, pinggiran juga teman-teman tindes supaya cantik bentuknya dan rapi. Sekarang kita lipat dua seperti ini ya, sisi liner menghadap atas, lalu kita jahit sisi yang ini di kiri dan di kanan. Oke, jahit lurus, jangan lupa backstitch. Lalu bagian yang agak ke atas ini kita jahit satu blok ini. Jadi ini ya, oke, cuma satu blok aja, kiri dan kanan. Oke, aman. Setelah itu kan ini, nah kita buka dan kita gabung. Pastikan jahitan yang sambungan itu matching yang lapisan atas dan lapisan bawah. Yang di bagian kiri juga sama dipin. Nah, kalau teman-teman mesinnya atau jarumnya nggak kuat, nindes tumpukan yang tengah itu, teman-teman bisa jahit mulai dari tumpukan tengah ke pinggir. Nanti tengahnya dijahit tangan, jadi nggak bolong. Oke? Tapi kalau jarumnya bisa nindes, aman. Hati-hati aja ya. Nah, ini di hasilnya. Jangan lupa yang di bagian atas teman-teman tindes juga agar kuat. Selesai, badan tas sudah jadi. Kita balik seperti ini hasilnya. Jadi bentuknya tuh ngantong.
Insya Allah aman kalau bawa barang agak banyak, bisa muat, juga nggak gampang tumpah ya. Nah, teman-teman cek ini sambungan kainnya, jahitannya mestinya matching, nggak terlalu miring supaya bentuknya bagus. Tuh, match ya, bagus. Oke, sudah jadi. Sekarang kita ambil tali tas. Karena saya pakai tali tas yang sudah jadi, ujungnya kita jahit dulu, lalu ukur 4 cm dari sudut yang di atas, 4 cm. Diberi tanda pakai friction untuk memposisikan tali tas. Tali tas yang bagian buruk menghadap dalam, lalu kita pentul dan dijahit. Semat ujung tali yang satunya di sudut tas yang satu. Nah, seperti ini. Dipentul lagi. Kita jahit dari sisi luar tas ya. Nanti teman-teman pakai warna benang yang senada. Jadi hasilnya bagus seperti ini. Yang kain merah saya pakai benang merah, yang kain biru saya pakai benang biru. Lakukan hal yang sama untuk sisi tas satunya. Jadi tali tasnya dua-duanya kepasang. Setelah itu kita ambil kancing jepret. Saya pakai yang transparan plastik ini. Dijahit, dilekukan, tengah saling ketemu, nempel aja, nggak usah ada jarak supaya rapat dan bentuknya cantik. Nah, sudah selesai teman-teman. Mudah bukan proses pembuatannya? Hasilnya juga unik dan menarik. Setelah ini jangan lupa disetrika agar bentuknya bagus. Nah, ini alternatif lain. Kalau teman-teman punya tali kulit seperti ini, bisa dijahit dulu pakai mesin. Setelah itu divariasikan dengan kancing. Di sini saya pakai kancing kayu. Jadi tampilannya juga beda ya. Ini dia hasil akhirnya. Imut cukup besar dan fungsional. Semoga teman-teman berkenan. Semoga manfaat teman-teman. Yuk support kami dengan subscribe ke channel ini. Yang mau tanya silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol lonceng agar teman-teman selalu mendapat notifikasi dan update tiap kali kami upload tutorial baru. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.